Perkenalkan, nama saya Yolandina Fasitorus dengan NIM 21101047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesetaraan gender untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Gender dan Perempuan. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang merujuk pada peran, perilaku, dan identitas yang dihubungkan dengan perbedaan jenis kelamin dalam suatu masyarakat. Konsep ini melibatkan persepsi, norma, dan harapan yang ditetapkan oleh masyarakat terkait apa yang dianggap laki-laki dan perempuan. Gender melibatkan aspek sosial dan psikologis yang melampaui faktor biologis. Gender meliputi beberapa elemen. Yang pertama, identitas gender, yaitu cara individu mengidentifikasikan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan peran gender yang diakui oleh masyarakat. Seseorang yang dapat mengidentifikasi diri sebagai laki-laki ataupun perempuan yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang telah ditetapkan pada saat lahir. Yang kedua, ekspresi gender. Ekspresi gender mengacu pada cara individu mengekspresikan identitas gender mereka melalui penampilan, pakaian, gaya rambut, dan perilaku. Ini dapat mencakup stereotip tradisional yang terkait dengan laki-laki atau perempuan, atau individu yang dapat mengekspresikan diri mereka di luar stereotip gender yang biasa. Yang ketiga, peran gender. Peran gender mengacu pada harapan sosial dan budaya yang ditetapkan oleh masyarakat terkait dengan perilaku, tanggung jawab, dan kewajiban yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini mencakup peran dan keluarga dalam keluarga, pekerjaan, hubungan, dan masyarakat secara umum. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mengacu pada upaya mencapai keseimbangan dan keadilan antara jenis kelamin yang berbeda, baik perempuan maupun laki-laki, dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini menyeratkan pengakuan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka. Kesetaraan gender melibatkan penolakan terhadap stereotip gender dan peran yang membatasi atau mempengaruhi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini berarti mengatasi diskriminasi, ketidakadilan, dan kesenjangan yang mungkin terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, lapangan kerja, kebijakan publik, partisipasi dalam politik, kesehatan, dan keamanan. Kesetaraan gender bukan berarti menjadikan semua individu sama, tetapi mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai dan memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan mereka tanpa dibatasi oleh faktor jenis kelamin. Kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah prinsip di mana pasangan suami dan istri diakui memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam mengambil keputusan, membagi tugas, dan saling mendukung satu sama lain. Beberapa contoh kesetaraan gender dalam rumah tangga meliputi: yang pertama, pembagian tugas rumah tangga. Kesetaraan gender melibatkan pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri. Ini berarti bahwa tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat anak, dan tugas-tugas lainnya harus dibagi secara merata berdasarkan kesepakatan dan kemampuan masing-masing pasangan. Yang kedua, pengambilan keputusan bersama. Pasangan dalam rumah tangga yang menganut kesetaraan gender cenderung membuat keputusan penting bersama. Keputusan yang melibatkan kehidupan sehari-hari, seperti keuangan, pendidikan anak, dan lainnya sebaiknya melibatkan keterlibatan dan konsensus dari kedua pasangan. Pemikiran dan opini pasangan dihargai dan dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kesempatan pendidikan dan karir. Kesetaraan gender dalam rumah tangga juga mencakup memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan karir.
pasangan harus saling mendukung dalam mengejar pendidikan, pengembangan diri, dan mencapai tujuan karir mereka. Ini termasuk memberikan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi masing-masing. Yang keempat, ada kehidupan finansial. Kesetaraan gender melibatkan keterlibatan yang setara dalam mengelola keuangan keluarga. Pasangan harus bekerja sama dalam merencanakan anggaran, membuat keputusan keuangan, dan membagi tanggung jawab keuangan. Ini juga termasuk mengakui dan menghargai kontribusi ekonomi dari pasangan yang bekerja di luar rumah atau yang bekerja di rumah. Yang terakhir, komunikasi terbuka dan empati. Kesetaraan gender dalam rumah tangga mendorong komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan empati antara pasangan. Pasangan harus dapat berbagi perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan saling mendukung dan memahami satu sama lain. Komunikasi yang baik membantu mengatasi masalah, mengambil keputusan bersama, dan membangun hubungan yang sehat. Menurut saya, kesetaraan gender sangat penting karena seperti yang terdapat dalam teori feminis. Teori feminis ialah kerangka pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mengkritisi ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Teori ini menekankan pentingnya mengatasi diskriminasi, stereotip gender, dan peran gender yang terikat oleh masyarakat. Feminisme mengadvokasi hak-hak perempuan, kesempatan yang setara, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu juga ada berbagai alasan mengapa kesetaraan gender itu penting. Yang pertama, hak asasi manusia. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Menegakkan kesetaraan gender adalah upaya untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Yang kedua, keadilan sosial. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Ini berarti mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, lapangan kerja, partisipasi politik, akses kesehatan, dan keamanan. Kesetaraan gender menciptakan kondisi yang setara bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi tanpa dibatasi oleh stereotip gender atau diskriminasi. 3. Pembangunan ekonomi. Kesetaraan gender berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan, akses ke lapangan kerja, dan pengambilan keputusan ekonomi, potensi penuh masyarakat dapat diaktualisasikan. Kesetaraan gender memungkinkan pemanfaatan seluruh sumber daya manusia yang ada, meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, serta menciptakan kondisi yang lebih adil bagi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada keluarga dan kesejahteraan anak. Kesetaraan gender dalam rumah tangga menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis bagi keluarga. Ketika tugas rumah tangga dan tanggung jawab dibagi secara adil, pasangan dapat saling mendukung dan memiliki waktu untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Kesetaraan gender juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan anak, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dan mempromosikan kesetaraan, serta mengajarkan nilai-nilai inklusif dan penghapusan diskriminasi. Kesetaraan gender adalah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ini melibatkan menghargai keberagaman individu, mengatasi ketidakadilan, dan mengubah norma, struktur, dan kebijakan.